Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 5 juta rupiah dengan akun yang baru kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys. Tanpa verifikasi wajah, bunganya rendah dan juga tenor yang panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman online baik yang sudah terdaftar di OJK ataupun pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjol yang ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal. Walaupun banyak pinjaman online yang ilegal, tetapi masih banyak ya guys aplikasi pinjol yang beredar. Maksudnya di sini banyak pinjol ilegal yang sudah digerebek, tetapi masih banyak aja pinjol ilegal yang belum jera, yang masih berada di Play Store ataupun di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman pastinya akan selalu saya bayar. Itu menurut saya pribadi. Yang namanya hutang memang harus dibayar ya guys. Tapi di sini kita akan lihat dulu anjuran dari Kominfo yang menyatakan bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Di sini pernyataan dari Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Ini dari tribunsnew.com ya guys. Kalau kita lihat di sini dari tribunsnew.com Jakarta, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Di sini Samuel Abrejani Pangerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel pada Senin 26 bulan 11 2018. Selanjutnya di sini Samuel menghimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemenkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis itu jera. Kemudian, kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Jadi seperti itu guys. Itu dari Kominfo ya guys. Selanjutnya di sini kita akan langsung ke aplikasinya. Aplikasi ini adalah aplikasi gampang pinjam. Berbeda dengan pinjaman gampang ya guys. Kalau ini gampang pinjam. Karena sekarang banyak aplikasi yang plagiat seperti itu. Kalau yang pinjaman gampang itu dia sudah terdaftar di OJK atau sudah resmi. Tetapi kalau gampang pinjam ini belum ya guys. Yang artinya ini adalah aplikasi yang ilegal. Nanti kita akan buktikan bersama-sama. Nah, jadi di sini aplikasinya sudah tersedia di Play Store. Tinggal kita ketik aja gampang pinjam. Maka dia akan tampil di bagian paling atas ya di sini. Dan kalau kita lihat di sini ada pinjam gampang ya guys. Berbeda, kalau yang pinjam gampang ini dia sudah tersedia di Play Store. Tapi kalau gampang pinjam ini dia belum tersedia. Maksudnya belum terdaftar di OJK ya guys. Seperti itu. Di sini gampang pinjam itu merupakan bunga murah. Nah, kalau kita lihat di sini dia mendapatkan rating 100 untuk jumlah downloadnya ya 100.000 lebih serta mendapatkan rating 3,9 dari 3.000 ulasan. Dia tidak sama antara jumlah download dan juga ulasannya guys.
Setiap aplikasi juga memiliki kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Di sini kalau kita lihat limit pinjaman tertingginya 8 juta rupiah. Pinjaman super gampang dipinjam. Informasi Anda kami yang menjaga. Bunga pinjaman minimal 0,02% per harinya guys. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini. Dan setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi yang menjelaskan apa itu gampang pinjam, selanjutnya bagaimana cara mudah mengajukan pinjaman. Sorry ya guys kalau agak kepleset untuk ngomong pinjam gampang atau gampang pinjam, karena sama ya, cuman dibalik seperti itu. Dan di sini mengapa memilih gampang pinjam? Gampang pinjam berkomitmen untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Anda sehingga Anda akan mendapatkan kesempatan seperti pinjaman tanpa agunan, bunga yang rendah, proses pinjaman mudah, pembayaran tagihan mudah, layanan pelanggan profesional siap membantu Anda melindungi semua informasi pribadi Anda. Tetapi kita jangan sampai tergiur oleh perkataan seperti itu, karena biasanya untuk kata-kata seperti itu hanya iming-iming belaka. Nah guys, yang terpenting pada saat kita pengen galbay di sebuah pinjol yang ilegal, bagaimana sih cara mengajukannya, itu yang terpenting, dan apa aja persyaratannya. Nah di sini bagaimana cara mudah mengajukan pinjaman di Gampang Pinjam. Yang pertama, unduh aplikasi Gampang Pinjam pada Google Play Store. Yang kedua, registrasi langsung pada aplikasi Gampang Pinjam menggunakan nomor handphone. Yang ketiga, ajukan pinjaman dengan melengkapi data yang diperlukan. Yang keempat, proses analisa dan persetujuan yang mudah. Selanjutnya yang kelima, pinjaman akan dicairkan ke rekening Anda. Seperti itu ya guys. Nah, di sini kalau kita lihat persyaratannya, kami hanya melayani usia 18 tahun ke atas guys. Jadi kalian harus 18 tahun minimal. Nah, setelah itu kalian bisa langsung mendownload dan menginstal. Tapi kita akan memastikan benar apakah aplikasi ini benar-benar telah berizin di OJK atau bisa dikatakan ilegal seperti yang saya katakan. Seperti itu. Jadi di sini ada dokumen dari ojk.go.id, yaitu penyelenggara fintech, perusahaan fintech lending yang berizin guys. Per 3 Januari 2022, baru bulan kemarin ini. Jadi di sini ada 103 fintech yang legal atau sudah berizin di dalam OJK. Mulai ada dari Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, dan lain sebagainya. Sampai dengan Findaya ya guys di 103. Jadi tugas kita di sini adalah mencari Gampang Pinjam itu apakah sudah tersedia di Play Store, sudah tersedia di fintech lending ini atau belum gitu ya guys. Tinggal cari aja di pencarian ini, kalian tinggal ketik Gampang Pinjam. Ternyata tidak ada yang cocok guys, atau kalian bisa pastikan cari satu persatu di sini. Jikalau tidak ada yang cocok atau tidak ketemu, berarti bisa dipastikan bahwa Gampang Pinjam ini adalah pinjol yang ilegal. Nah kalau kita ketik pinjam gampang, dia ada guys. Nah ini, jadi ini adalah aplikasi plagiat menurut saya pribadi, karena dia gampang pinjam bukan pinjam gampang. Kalau pinjam gampang itu dia sudah tersedia di dalam OJK ini ya guys, jadi dia sudah berlisensi. Jadi guys, jikalau kalian ingin request nih, Bang saya ingin abang membahas tentang Danamas, Investri atau Amatra atau lain sebagainya, kalian bisa berkomentar di bawah, nanti akan saya buatkan tentang pinjol-pinjol yang OJK tersebut. Untuk reviewnya akan saya bahas di video-video selanjutnya, jadi kalian bisa komen di bawah kolom komentar ya guys, seperti itu. Nah kalau kita sudah tahu bahwa memang aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, kita tinggal download dan install lalu buka aja guys. Di sini kita langsung bisa dapat mengajukan jumlah pinjaman tertinggi hingga 5 juta rupiah. Tenornya 91 hari sampai dengan 180 hari. Hanya butuh KTP dan bunga maksimal 19% per tahun. Jadi di sini ada level ya guys. Untuk level pertama itu kita dapat mengajukan 6 juta rupiah, jumlah yang diterima 3 juta ya guys. Kalau kita lihat di sini kok aneh, di sini kok 3 juta yang dicairkan. Selanjutnya guys, di sini kita dapatkan uang segera untuk kalian yang ingin mengajukan di dalam pinjaman ini, dan jumlah pinjamannya 5 juta rupiah. Untuk proses peminjamannya kita disuruh mengisi, pertama ada di sini informasi identitas. Selanjutnya yang kedua informasi kontak darurat, yang ketiga informasi pribadi, dan yang terakhir informasi bank. Untuk informasi identitas ini meliputi identifikasi wajah, foto KTP bagian depan, nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Kalian bisa isi satu persatu ya guys. Dan untuk kontak daruratnya di sini ada 2 kontak darurat.
Harap ajak kerjasama antara keluarga ataupun teman kalian agar pada saat nanti pihak pinjol yang menghubungi kotak darurat tersebut, bahwa kotak darurat yang kalian daftarkan sudah bekerja sama dengan kalian dan gampang untuk menjawabnya. Selanjutnya untuk informasi pribadi, di sini ada alasan meminjam, pekerjaan, nama perusahaan, dan penghasilan bulanan, juga tempat tinggal sekarang. Untuk penghasilan bulanan saya sarankan untuk kalian jangan lupa isi di atas 5 juta rupiah atau bisa 8 juta. Karena kalau di bawah itu sesuai misalkan gaji kalian hanya 2 juta, kalian mengajukan untuk mengisinya 2 juta itu akan sulit untuk diterima atau di-ACC guys, seperti itu. Jadi sangat mudah banget ya guys di sini untuk kalian yang ingin mengajukan dalam aplikasi ini. Selanjutnya untuk kalian tinggal isi informasi bank untuk proses pencairan. Dan jikalau nanti kalian pengen bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar guys. Semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye bye.